dia baru ngomong, dia katanya dipegang lehernya itu. Kalau bahasa Jawa kan nek nerak pateni, nek udawakmu keluargamu. Nah, Oke, selamat malam semua sahabat Siful. Kali ini saya sedang bersama Mas siapa Mas? Uhud. Mas Uhud Iya. yang akan menceritakan pengalaman horornya saat apa tuh waktu itu kalau boleh tahu? Iya, waktu itu saya sempat punya istilah pengalaman lah ya, pengalaman kecil. Ya mungkin bagi saya itu merasa nantinya bikin menjadi ya zaman sekarang ya punya duit lah, merubah nasib. Nah, Mungkin bisa ditahan dulu ceritanya, nanti bisa diceritakan dari awal itu kejadiannya. awal kejadian. Iya, dari awal kejadiannya. Itu saya punya teman Mas, punya teman. Nah, itu memang keseharian dia sama saya terus. Nah, dia punya rencana, memang dia udah, maksudnya dia pengen sekali ya, tapi itu nggak bisa sendirian. Kalau boleh tahu itu rencana apa itu Mas? Itu sejenis ini Mas, apa, pengen punya duit banyak. Oh, bisa dibilang pesugihan lah. Iya, tapi itu lain pesugihan. Itu sistemnya itu bukan pesugihan, tapi itu ada resiko, dalam arti ada resikonya. Itu dari kemauan teman saya sendiri. Saya bertiga, minat saya ini. Nah, saya pengen ngambil tekek itu. Oke. Iya, yang katanya panjangnya berapa itu? 70 cm. Nah, waktu itu saya udah minat sama temen. Memang benar-benar ada katanya sama orang setempat. Jadi saya cuma ngikut, nggak jadi perantara paranormalnya apa mistiknya, saya enggak. Cuma saya sama temen itu memberanikan diri sama yang ahlinya, maksudnya loh. Nah, yang ahlinya yang jago tarik menarik barang-barang seperti itu. Saya ngikut, saking penasarannya ini saya ngikut sampai tujuan. Kalau boleh tahu itu di daerah mana itu Mas? Itu Setana Ronggeng. Setana Ronggeng itu daerah Kali Tengah apa ya, kurang lebihnya Kali Tengah lah. Banjarnegara ya? Banjarnegara. Di situ ada sebuah makam, ya memang tempatnya terpencil lah ya, di dalam hutan. Saya juga bingung dari awal dari rumah saya nggak tahu mau ngapain. Tahu-tahu saya dikasih tahu di jalan, saya mau ngambil tokek panjangnya 70 cm. Nah, kalau boleh tahu tokek hewan atau hewan gaib atau gimana Mas? Ya dalam pikir saya itu hewan real, tokek nyata. Saya sempat bengong, masa ada sih tokek panjangnya 70 cm ya, kan? Itu katanya kan kalau dijual itu kan bisa dapat duit miliaran. Jadi saya itu tergiur lah sama teman saya. Nah, setelah itu teman saya bercakap-cakap di jalan terus lah. Itu belum sampai sempat makan, saya udah ada feeling firasat. Oh, perasaan ada yang mengikuti saya dari belakang. Nah, itu dari awal kita percakapan melangkahkan kaki lagi, setiap langkah saya itu saya selalu merasa diikutin loh sama, ya perasaan saya sih perempuan, cuma itu bukan seperti kuntilanak apa enggak. Tapi Mas Uhud ngelihat sosoknya? Kalau saya sempat melihat, cuma saya nggak berani ngomong, soalnya apa? Saya nggak ini sih apa maksudnya, nggak bidangnya apa itu manusia apa enggak. Saya sih sempat memikirkan, oh itu mungkin bangsa halus yang saya mau tuju tempatnya gitu. Soalnya dia sosoknya bukan
kuntilanak apa pocong. Itu wanita tapi pakaian adat seperti kayak ini biduan lengger itu, kalau Jawa kan lengger namanya itu. Nah, setelah mau naik makam ya kurang lebih 25 meter itu teman saya itu sempat nggak bisa ngomong. Nah, itu kenapa itu, Mas? yang satunya itu nggak bisa ngomong, ya saya nggak tahu karena yang ahlinya kan satu, yang satu itu sempat udah yuk jalan terus, pokoknya dari awal kita berangkat finish nyampe sini jangan sampai ada yang nengok ke belakang, bilangnya kan gitu. Saya kan nurut. Nah, karena waktu bercakap-cakap saya itu waktu itu ada yang aneh, saya nengok, mungkin itu dari pantangan yang dia bilang teman saya langgar. Itu posisi lagi di mana itu, Mas, yang cewek itu? Apalagi di pinggir jalan atau lagi? Pokoknya dia nggak di pinggir jalan, maksudnya dia selalu mengiringin langkah kaki saya, soalnya saya di paling belakang, Mas, bukan di tengah, bukan di depan. Dia terbang gitu? Enggak, dia nggak terbang, cuma dia berjalan, perasaan berjalan tapi nggak napak tanah. Iya, gitu. Nah, itu udah ini ya, tadi udah mau ya sekitar jarak 25 meter lah. Udah mau mendekati makamnya. Teman saya kan ritual dulu tahu tuh ya, ngomong apa saya nggak tahu. Nah, di situ teman saya itu saya bingung, yang satu itu nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Nah, di situ itu udah nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan ya, saya dibilang nggak boleh nengok ke belakang, ya saya diemin, cuma saya pegangin aja, takutnya dia rubuh, soalnya di bawah sana itu jurang-jurang pepohonan, nggak tahu lah namanya, malam saya nggak tahu. Nah, itu udah mungkin dikasih mantra apa bisik-bisik apa sama teman saya yang satunya lagi, dia sadar. Nah, sempat bawa bekal kan, air minum, dia dikasih air minum, dia diminumin, dia baru ngomong. Nah, katanya kenapa itu? Dia baru ngomong, dia katanya dipegang lehernya itu. Kalau bahasa Jawa kan nek nerak tepateni, nek udawakmu keluargamu. Nerak itu apa? Maksudnya dalam arti kalau kita lanjut akan saya bunuh, kalau nggak kamu keluargamu. Itu posisi dicekik, tapi makhluk itu bisikin di kuping, jadi dia nggak bisa berkutik apa-apa. Teman saya karena udah saking pedenya dari niat awal pengen mendapat hasil yang dipikirkan di dalam benak pikiran, jadi dia nggak mikir resiko, gas. Nah, udah saya lanjut, saya bagian ngikut, dalam hati saya mau ngikut, Mbah, saya nggak tahu apa-apa, yang penting saya ngikut, saya berpikirnya gitu doang. Tapi teman saya yang satu itu udah agak panik, udah ciut nyali, tapi yang satu enggak. Itu nyampe finish solo deng. Nah, nyampe finish, nyampe depan pintu makam, itu makamnya kan ya angker lah ya, sempet ya kanan kiri memang sih dikunci, cuma dalamnya itu nggak tahu saya lihat itu apa, cuma ada pintu masuk kecil itu yang buat naruh sesaji apa bakar kemenyan itu. Nah, teman saya di situ tetap niatin tekadnya, udah bulat sih, katanya udah ada yang janji itu kalau tekad itu kena yang 70 cm kamu saya bayar 2 miliar. Nah, oh jadi udah ada yang mau bayarin itu katanya, itu setelah saya ke sono udah pulang. Nah, kan gitu katanya, teman saya udah ketemu sama bos pembeli, katanya kalau dapat tekad 70 cm itu nyampe kena akan dibayar langsung 2 miliar. Nah, jadi teman saya nekat berangkat tapi nggak konfirmasi sama saya dulu, nggak ngomong apa-apa, jadi saya ngikut doang lah. Intinya saya ngikut doang. Nah, itu di dalam pintu masuk teman saya kan bakar dupa, itu mungkin buat manggil supaya barangnya keluar apa gimana, nggak tahu gimana. Nah,
di situ kejadiannya sangat mengerikan. Apa itu? Ada kejadian begini. Waktu begitu bakar dupa, itu selang waktu antara 10 menit lah. Saya sih nggak melihat real, maksudnya dalam arti nggak melihat wujud langsung, tapi saya ini lihat remeng-remengnya doang, remeng-remeng hitam. Nah, karena saya nggak boleh nengok ke belakang, saya kan terus matonya ke depan. Teman saya juga udah nyalinya siut. Itu dari makam itu ada mungkin penunggu sono ya, penunggu barang itu mungkin Ya. itu keluar dua orang itu, tapi warnanya hitam semua. Itu nyampe dalam pandangan saya, orang itu tuh megang pohon rambutan, pohonnya itu loh Mas, itu dipegang begini itu nyampe hampir rubuh. Iya, berarti kan otomatis kan dia sangat gede. Nah, Itu sosok apa itu, Mas? saya kurang tahu itu sosok apa, tapi yang jelas itu bayangan hitam. Tapi kok bisa bayangan bisa nurunin pohon seperti itu, maksudnya pohon segede itu bisa dibengkongin, maksudnya kan begitu. Itu ada dua sosok. Itu ada dua, mungkin dia penunggu makam itu ya, karena mungkin barangnya mau diambil apa gimana, cara ngambilnya apa, cara mau dipinjam apa saya nggak tahu. Karena saya sebagai temen nganterin dia supaya ada 3 orang lah, intinya 2 orang kan kurang berani katanya. Itu teman saya itu masih ini, tekad masih bulat, nggak patah semangat, biarpun udah dicoba 2 kali itu Mas, coba 2 kali, yang satu udah teman saya nggak bisa ngomong. Nah, teman saya nggak bisa ngomong, yang kedua itu dia tetap nerak. Nah, itu memang katanya sih itu sempat kelihatan, barang itu sempat kelihatan, Tokeknya itu. tokenya sempat kelihatan, memang gede 70 cm. Karena teman saya yang masuk, yang dua kan, yang satu kan saya pegangin, takutnya dia masih trauma, Jagain di luar. nah, dia masuk, teman saya masuk, saya nggak tahu komunikasi apa di dalam sama penunggu sono, mungkin itu siapa Nyironggeng itu saya nggak tahu. Dia masuk, teman saya keluar, mungkin dia tahu ngomong apa ya, sempat janji katanya ini besok kalau mau ke bawah, besok sore kesini lagi, kan bilang gitu. Nah, Itu yang ngomong gitu siapanya? Nyironggeng. ya mungkin Nyironggeng, tapi teman saya Ceritanya kayak gitu. iya, nyampaikan suara sama saya seperti itu. Nah, sehubung udah selang waktu, udah ganti hari nih. Waktu itu kan waktu mau ngambil ke sono kan malam Selasa Kliwon. Iya. Nah, ke sononya lagi disuruh malam, kalau nggak salah Setu Manis. Sabtu Manis. Iya, Setu Manis itu. Nah, begini, waktu mau diangkatin ke sana kan saya udah nggak mau lah, otomatis itu udah perjalanan udah baik, mana ada tokek yang real 70 cm dalam dunia nyata. Iya. Seandainya itu dipelihara pun itu juga makan waktu mungkin ya bertahun-tahun, bahkan 20 tahun lah. Nah, itu teman saya itu waktu Setu Manis itu udah waktunya diambil katanya, itu nyamperin saya lagi, nyamperin saya ke situ. Teman saya yang tadinya nggak bisa ngomong udah kayak orang sekarat itu ya datang lagi ke situ. Saya sempat bilang, apa iya mau ke sana lagi, arek mengana mani ya, mau ke sana lagi ya. Kemarin aja udah kejadian seperti itu kok, memang bener-bener ini taruhannya nyawa loh, kan saya begitu, karena saya udah lihat kemarin seperti itu kejadian di sana. Nah, teman saya mungkin pandangannya udah 2 miliar, memang pembeli itu memang sering ke rumah. Waktu waktu mau diambil itu kan udah ada gambaran berhasil, mungkin dia sempat WA apa telepon sama si pembeli,
kasih semangat lagi, malam situ mainnya sono lagi. Nah, ini singkat cerita Mas, maksudnya jam 6 sore kita siap-siap ya. Saya sempat ngikut lagi juga karena saya dibilang nggak sohib tuh sama teman saya, jadi saya ngikut lagi ya. Saya ngikut karena memang keseharian saya macul pun sama dia bertiga. Jadi saya ngikut, ayolah pokoknya saya nggak tahu menau, kalau kamu hasil yang penting saya dikasih sama kamu, jangan sama yang ngasih kamu. Nah, otomatis kan saya harapkan duit enak, duit maksudnya nggak haram mungkin lah ya. Iya. Dalam bahasa orang pintarnya nggak haram. Nah, hanya saking sohibnya sama teman saya ini Mas, maksudnya saya berangkat dari rumah jam 6. Nah, habis adzan maghrib saya berangkat ke sini. Mau berangkat ini. Nah, mau berangkat memang itu posisinya kan jauh dari rumah. Itu di perjalanan ya kurang lebih kan 1 jam lah ya, lebih lah 2 jaman nyampe ke Setana Ronggeng. Itu saya ditelepon sama istrinya teman saya, dua-duanya. Kenapa tuh Mas? Ditelepon begini, Mas, jenengan lagi di mana, sama suami saya apa enggak? Dia udah jalan duluan, saya diem. Saya sempat jawab teleponnya dia satu persatu, soalnya tiba-tiba kok secara mendadak itu bisa teleponnya hampir bareng. Nah, saya telepon sama teman saya yang satu ini, yang tadinya dicekik lehernya itu, ya ada apa, suruh pulang, anaknya nggak tahu kenapa ini nangis terus. Kan bilang begitu, saya udah feeling oh pasti mungkin karena ini mau berbuat ini lagi. Nah, saya sempat bohong sama istrinya dia, saya sempat bohong, saya lagi main rumah temen, mau saya ajak nyangkul besok. Saya bohongnya seperti itu. Nah, mau saya ajak nyangkul ke rumah teman karena ini ada orang nyuruh nyangkul, butuh orang lagi. Saya alasannya seperti itu. Sehabis teman saya yang satu istri teman saya yang satu telepon habis telepon nggak selang 5 menit lah, saya udah jalan lagi. Saya belum ngomong kalau bahwasannya istrinya telepon sama teman saya satu itu, saya belum ngomong. Nah, ini tiba-tiba tuh istri teman saya kok telepon lagi, ada apa nih, nomornya beda lagi nih, mungkin ada apa-apa. Sama saya angkat, bilang ya gimana, ada apa ini, saya lagi main. Sini suruh pulang dulu, anaknya nangis nggak tahu kenapa, tapi nangisnya sama ini kayak orang kesurupan, bilang gitu kan. Itu istri teman Masnya yang satunya lagi? Iya, yang satunya lagi sama ceritanya. Jadi yang satunya lagi ya anaknya kejang kayak kesurupan, yang satunya lagi sih jokinya inilah ya, sama kayak kesurupan juga. Nah, di situ saya udah saya mau balik, saya lagi main ke rumah temen, nanti saya panggilin, saya samperin, ini ada telepon dari rumah, istrinya kamu ini bisa anaknya ini mendadak sakitnya sama kejang kayak kesurupan, ini gimana ini, apa ada efek dari sini apa gimana? Nah, teman saya bengong itu, dua-duanya bengong, bingung. Posisi udah mau nyampe, mau balik udah nanggung balik, udah jauh. Katanya dijanjiin besok hari ini sore ini bisa dibawa. Ternyata kok hasilnya seperti ini, maksudnya hasilnya seperti efeknya ini. Ke keluarga ya? Efeknya ke keluarga. Jadi bingung. Nah, teman saya bingung. Saya sempat nanya sama teman saya, apa kemarin waktu di dalam makam kamu berbincang apa dengan siapa? Teman saya bilang, nah, saya dijanjiin bahwa besok sore tekek inilah ya mau dikasihin katanya. Nah, ternyata di dalam makam Nyi Ronggeng itu teman saya itu
janjinya salah, janjinya minta apapun resikonya dia mau. Nah ini yang udah nggak beres ini beneran. Nah udah seperti itu kan udah kalah kabut, saya minta udah pulang aja. Memang dari itu sempat pulang mas, Dari gagal semua. gagal itu. Iya, itu upaya apa, ritual bakar dupa, perjalanan ya udah makan waktu, itu semuanya gagal pulang. Kalau boleh tahu itu jalan kaki mas? Jalan kaki, soalnya udah nggak bisa dari pedesaan masuk ke gunung, udah nggak bisa dilewatin kendaraan bermotor, jalan kaki semua. Akhirnya pada hari itu gagal, udah pulang. Pada hari itu gagal ya, sempat pulang, tapi namanya orang pencinta duit sih gimana ya, rasanya kan seneng kalau pengen punya duit banyak. Iya. Itu tumbuh lagi, pikiran minat itu tumbuh lagi. Tapi saya kasih saran sama teman saya, apa ya yang udah dilewatin kan udah berisiko banget, udah bahaya lah. Maksudnya apa nggak dipikir secara lembut, nanti imbasnya, efeknya sama keluarga gimana? Apa udah matang? Menurut saya matang, yang penting anak istri jangan jadi korban. Nah, saya sempat ini mas, berbincang sama teman saya, ya nggak mungkin lah, namanya kita kerja aja pengen punya duit, kita harus melambangkan suatu, Mengorbankan. mengorbankan, melambangkan suatu tenaga, cuma mau ikut orang apa gimana. Otomatis dia mau ngasih, dia mungkin ada maunya. Akhirnya dia kan nggak punya solusi, itu saya kasih solusi. Saya kasih solusi pada hari apa itu saya lupa harinya, tapi siang lah, antara jam 2-an saya meeting itu bertiga, gimana kalau tokenya itu dipinjam saja, jangan diminta. Nah, teman saya baru bengong semua, apa bisa. Nah, saya nggak bidang, dalam arti nggak bidang paranormal, nggak tahu nanti mau dipinjam dikasih apa enggak, saya nggak tahu. Yang penting kita niatnya begitu aja. Itu waktu itu tahu malamnya apa saya lupa, kalau nggak salah itu malam Jumat, tapi Jumat apa saya nggak tahu. Nah kita berangkat ketiganya itu dengan maksud minjem. Minjem tokeknya minjem tokek. Nah, itu di dalam hati maksud minjem itu, kita nyampe ke sana berjalan bebas, itu maksudnya nggak ada rintangan apa-apa. Itu ya kita kan selalu bawa dupa lah ya, udah disiapin dari rumah, dia bakar dengan maksud minjem. Dia berkomunikasi lagi, katanya nunggu nanti jam 5 pagi. Jam 5 pagi saya tunggu. Saya kan nyampe makam itu kan hampir ya jam 1:30 lah, jam 1:30 saya nyampe situ, sampai disuruh nunggu sama nggak tahu sama orang siapa yang tahu, teman saya itu disuruh nunggu, pokoknya jam 5 atau 4:30 lah, gitu harus masih di situ. Nah ternyata ini ada keajaiban, jam 3 memasuki jam 3 itu si toke memang bunyinya gede kencang. Saya juga merinding, saya mau lari juga, tapi dalam hati saya orang ngikut, saya bukan pemimpinnya, saya tetap diam, nguatin pikiran. Memang bunyi ada 2 kali lah. Itu bunyinya itu, perasaan saya itu makamnya ikut getar, sampai getar. Bunyi toke-tokenya makamnya ikut getar. Nah itu ya kebenaran, mungkin dari maksudnya dia minjem. Jam 3:30 itu keluar Kelihatan tokenya itu. Tokenya kelihatan, tapi aneh mas, toke itu mengelihatan wujudnya itu mundur, nggak ini kepalanya, maksudnya bukan kepalanya dulu, ekornya dulu. Ekornya udah saya lihat itu ya, udah hampir kelihatan semua. Memang bener-bener gede sih, itu kelihatan ekornya dulu.
itu proses antaranya 10 menit baru kelihatan wujud asli tokek. Tapi saya nggak tahu, mungkin itu tokek bohongan apa enggak, saya nggak tahu. Yang jelas itu udah wujud. Boleh, kata teman saya, boleh dibawa, tapi dipinjam saja. Memang dia boleh dipinjam. Nah, dalam waktu mengambil itu teman saya juga dibilangin lagi sama yang mungkin yang tadinya jaga, itu nggak boleh dipegang sama tangan. Nah, nggak boleh dipegang sama tangan. Teman saya sempat bingung, oh ini pakai apa kalau nggak pakai tangan, pakai kaos enggak, dia bingung. Saya juga ngikut bingung. Barang udah kelihatan, tinggal ngambil, kok nggak boleh diambil pakai tangan ya. Jadi kita orang panik kan bingung. Kita cari pohon pisang, saya ambil yang garing-garing itu, saya bertiga nangkepnya bareng. Teman saya yang buat bakar dupa megang dari kepalanya, teman saya yang lagi dari tengahnya, saya dapat ekornya. Itu kalau boleh tahu posisinya di tembok atau di gimana, Mas? Itu nggak di tembok, di depan. Maksudnya itu kan ada pohonnya gede, yang pohon rambutan itu gede loh Mas, pohon rambutannya. Itu tadinya itu apa? Saya juga bingung lah, itu namanya barang gaib. Tadinya bunyinya di dalam, tapi ngeluarinya di pohon itu. Keluar dari dalam pohon apa gimana itu? Iya, itu keluar dari dalam pohon, ekornya dulu. Jadi saya nggak masuk akal lah kalau dunia-dunia gaib itu dirumus dalam otak, itu nggak masuk akal. Nah, itu udah jam 4 ya, itu udah dibawa, Udah ditangkap gitu? udah ditangkap. Bener, itu kita jalan dari sono pulang, para selamat, maksudnya nggak ada alangan apa-apa. Itu nyampe di rumah udah mendekati jam 5, udah mendekati jam 5. Itu teman saya itu punya wangsit tapi nggak dibilangin sama kita. Amanah lah. Amanah dari penjaganya, punya amanah. Katanya bilangnya gini, boleh dipinjam, ini tokek, kamu harus membawanya itu jangan sampai kedengeran orang adzan subuh. Nah, memang iya bener, nyampe rumah iya, nggak sempet, nggak kedengeran adzan subuh, belum waktu subuh, memang nyampe rumah. Tapi kejadian anehnya lagi nih, saya nggak tahu, mungkin minjemnya boleh tapi nggak tahu berapa lama. Udah nyampe rumah, udah dimasukin ke tempat itu, Kandang lah ya. kandang, tapi nggak sembarangan. Itu teman saya tahu deh itu kandang apa, cuma kandang pakai akar-akaran itu doang, dibikin kayak yang buat nangkep ikan itu. Dimasukin, terus mungkin dia punya kebatinan di kancing sama pagar gaib apa-apa. Memang iya nggak lepas, nyampe nggak lepas, sudah memasuki adzan subuh. Saya kan ngantuk. Nah, teman saya yang tadi punya wangsit katanya ini dijaga dulu sampai siang hari, jangan waktu hari penangkapan, pokoknya nyampe sore jangan sampai ditinggalin, Takutnya kan hilang repot. lagi. Iya, kan repot, saya repot. Nah, teman saya kan diem, dianya udah tahu pekerjaan saya apa. Udah menjelang pagi dia bilang, udah ini barang udah aman, udah saya simpen, besok tinggal panggil pembelinya. Nah, itu kan saya udah jam 6 pagi ya, jam 6 pagi saya kan pulang ke rumah, pulang. Nah itu yang jagain tokenya siapa? Tahu itu kayaknya dia sendiri. Dia sendiri yang jagain. Nah, setelah itu sore ya, menjelang jam 4 itu, 4 sore. iya, saya kan nengok ke sono, ya saya pengen lihat lagi kan, sempat masih lihat. Anehnya ini, waktu adzan maghrib itu juga tokek itu kan saya tongkrongin bertiga, karena saya tadinya pulang dulu tidur, saya jam 4 ke sono, saya tongkrongin bertiga sama teman saya yang
tadinya di cekik lehernya itu nggak bisa ngomong. Nah, kumpul ke sono, saya liatin kandangnya, masih ada. Itu setelah bareng adzan maghrib adzan itu, adzan selesai tekonya hilang. Udah ya, memang nggak ada efek apa-apa, tapi ya sia-sia lah. Mungkin udah bukan rezekinya kita usaha dari segi itu, dari bidang itu tetap barang-barang gaib yang intinya nggak berkah. Jadi itu kelanjutannya gimana itu orang yang mau bayarinnya itu? Ya Amsyong sama ya dia sempat karena kita udah dikabarin, ya memang kan bener real bawa duit. Saya sih nggak tahu jumlahnya berapa, tapi saya lihat dia bawa duit. Setelah itu ya karena nggak ada barangnya ya nggak jadi tuh. Nggak jadi, saya sempat diomelin juga, kita bertiga. Orang nggak ada barangnya kenapa suruh katanya bilang ada datang. Nah itu kan seperti sama saja kayak bohongin orang, bohong. Nah, setelah kehilangan itu ya udah kita nggak, pokoknya udah nggak inilah minat lagi barang-barang seperti itu. Semuanya. Tapi setelah kejadian itu maksudnya kayak di rumah nggak ada gangguan apa gitu? Setelah tokenya hilang, masalah pun nggak ada, soalnya kita nggak ambil secuil pun imbalan dari sana. Sifat saya mungkin teman saya minjem tapi nggak tahu ngomongnya minjemnya berapa hari, ya ambil, ya memang bener janji sana nepatin, minjemin doang jadinya. Minjemin dipinjemin tapi nggak nyampe hasilnya. Kecuali teman saya minjem mau saya bikinin rezeki mungkin nyampe kejual. Gitu Mas. Jadi, nah oke, mungkin ada sedikit pertanyaan Mas Ahud nih, Mas Uhud. Tadi Mas bilang temennya dicekik. Iya. Itu kalau boleh tuh dicekik sosok apa itu? Ya apakah temennya cerita apa enggak itu? Itu kan temennya yang cerita. Kalau saya kan lihatnya kan cuma ini orang kok melolor doang matanya. Nah itu temennya cerita nggak itu dicekik sosok apa? Itu temen saya itu ceritanya itu dicekik sama orang yang kelihatan tadinya di depan gerbang itu. Yang dua itu? Yang dua itu, yang megang wit pohon rambutan nyampe hampir patah itu ternyata. Katanya bilang, kalau bukan kamu, keluargamu yang. Tapi itu beneran kena ke keluarganya. Itu real. Soalnya dari berangkatan yang kedua itu istri-istri teman saya itu anaknya ngalamin kejang, hampir kayak kesurupan, pokoknya kayak dicabut nyawanya lah. Janganlah teman-teman niru lah barang yang nggak jelas, apalagi ini toket 70 cm itu Amsyong, nggak ada. Kalau yang hewan asli kayaknya nggak ada lah ya. Kayaknya nggak ada. Mungkin yang saya tahu nggak ada. Nah, kita mau nanya lagi nih Mas Uhud. Kalau boleh tahu, waktu itu Mas Uhud itu dan teman-teman ini bawa perlengkapan apa aja? Kalau teman-teman saya sih ya nggak tahu ya. Bawanya apa jimat apa saya nggak tahu. Tapi maksudnya yang barangnya kelihatan itu apakah bawa kembang, apakah bawa ya, dupa? Itu dupa, cuma dupa doang. Cuman bawa dupa aja? Cuma bawa dupa, tapi saya nggak tahu itu dalam dupa itu bacaannya apa, saya nggak tahu. Karena saya cuma sebagai ngikut kan, nggak tahu menau lah. Intinya saya ngikut lah, mau baca apa saya nggak tahu, intinya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dari cerita Mas Uhud ini. Wah sangat luar biasa sekali ya Mas, cerita pengalaman horornya. Ya pengalaman pahit itu lah. Iya pengalaman pahit ya, untuk teman-teman jangan ada yang ditiru lah. Pokoknya jangan sampai ada yang niru. Pokoknya dari segi bidang alam gaib itu nggak ada yang enak lah ya. Maksudnya lah, kalau meminta-minta itu nggak ada yang cuma-cuma dikasih langsung kaya gitu, nggak ada. Yang jelas itu ada efeknya, ada resikonya, ada permintaannya juga. Kalau nggak ke kitanya, paling ke keluarga. Itu saja. Oke, ini terima kasih sekali nih waktunya sudah bisa meluangkan cerita di channel Siful. Barangkali lain kali ada cerita horor lagi bisa di sharing-sharing lagi. Siap. Dan buat teman-teman sekalian, barangkali ada yang memiliki pengalaman horor bisa di share-share ceritanya ke Siful. Oke, mungkin segitu aja, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.